Erigo, merek fashion lokal dari Indonesia yang berhasil tampil di gelaran New York Fashion Week dan juga membuka pop-up store di Times Square, New York City, Amerika. Dari situ, Erigo menjadi streetwear pertama asal Indonesia yang melakukan show tunggal di New York Fashion Week Spring Summer. Keberhasilan itu terwujud karena pintarnya Erigo memanfaatkan potensi pasar yang tidak digarap secara maksimal oleh kompetitor lain. Masuknya Erigo dengan fokus positioning market yang berbeda dengan brand lain adalah kunci kesuksesan bisnisnya. Dan ada banyak pelajaran penting yang bisa kita adopsi untuk perusahaan kita. Apa saja? Yuk kita cari tahu. Perjalanan Erigo dimulai pada tahun 2011 oleh foundernya yang bernama Muhammad Sadat dari kamar Betipu Studio di Depok, Jawa Barat. Bisa dibilang Erigo ini memulainya dari sesuatu yang kecil dulu ya guys. Ini penting sekali untuk memulai sebuah bisnis, alangkah baiknya mulai dari sesuatu yang kecil terlebih dahulu. Sebenarnya di awal-awal Erigo ini punya sales yang kurang bagus dan sebagainya. Di saat itu logonya belum seperti sekarang, mereka memulai berjualan melalui website yang ternyata tidak terlalu menghasilkan sales yang besar. Tidak seperti yang diharapkan. Lalu di tahun 2013 ada event yang namanya Jacklot, dan di tahun 2013 tersebut Erigo memulai debut untuk offline-nya ya, dengan dia membuka tenan di Jacklot, sebuah festival clothing line yang berasal dari kota Jakarta. Dan ternyata siapa sangka keputusan ini menjadi titik balik kesuksesannya Erigo. Di Jacklot, tenannya Erigo rame dan ternyata banyak diminati oleh masyarakat. Saat itu tren belanja online belum seperti sekarang, jadi orang-orang masih menyukai experience belanja secara langsung, melihat produknya terlebih dahulu seperti apa, visualnya, kualitasnya, sebelum kemudian memutuskan untuk membeli. Sebenarnya Jacklot ini bagus banget ya, saya sendiri juga suka dengan beberapa merek yang menurut saya keren, seperti Shining Bread, Erigo tentunya, terus kemudian Urban, Epidemic juga saya suka. Nah, banyak yang mengenal Jacklot sebagai tempat untuk mereka menemukan produk fashion yang itu murah, berkualitas, dan banyak diskon. Jadi bisa dibilang festival Jacklot ini lumayan merakyat ya. Nah, begitu juga positioning yang Erigo gunakan karena memang Erigo berada di festival Jacklot tersebut. Positioning yang dimaksud adalah ya seperti itu tadi, produk yang murah, berkualitas, dan banyak diskon. Ya, Anda tahu meskipun Erigo menggunakan trik harga coret ya, tetapi intinya Erigo tetap menjualnya dengan harga yang murah. Nah, meskipun begitu, tetap aja masih ada orang yang nggak suka dengan produk mereka. Sebenarnya bukan nggak suka sih, tapi lebih tepatnya mungkin bukan target marketnya dari Erigo. Orang-orang yang senang dengan sisi eksklusif tentunya kurang begitu tertarik dengan brand yang memproduksi ribuan pieces untuk satu desain rilisnya. Apalagi dengan produk yang diobral dan dikenakan oleh banyak orang tentunya. Sampai ada kejadian seperti bertemu dengan orang yang tidak disengaja memakai baju yang sama. Ada yang merasa malu atau hanya merasa lucu akan kejadian tersebut. Sebenarnya ini hal yang sangat wajar ya, dan mungkin hampir semua orang pernah melihat ataupun mengalaminya. Nah, yang jadi masalah adalah mereka yang kurang dewasa menanggapi hal ini, ataupun oknum-oknum tertentu yang suka mencemooh. Seperti misalnya mengatakan, yang pakai Erigo duduknya jauhan. Ah, brand Jacklot nih, gak jelas, brand kelas C. Buat Anda yang mengikuti media ataupun berita clothing line di Instagram perlokalan, pastinya familiar ya dengan hal seperti ini. Dari situ memang salah satu yang menjadi penyebab munculnya image Erigo adalah brand pasaran. Nah, sebenarnya ada beberapa brand Jacklot yang bisa lepas dari image semacam itu, seperti misalnya Urban. Urban memiliki tempat yang bagus di skena street culture.
Bermodal podcast yang mereka buat dan eksistensi mereka di dunia street culture, pelanggan tidak lagi menganggap Urban sebagai merek pasaran ataupun merek kelas C. Dan produk yang mereka miliki juga terkesan lebih eksklusif dengan harga-harga yang relevan. Tetapi berbeda dengan Erigo tidak lepas dari kesan merek pasaran. Dan jika saya lihat, sepertinya Erigo masih belum bisa melepaskan image tersebut. Ya, dengan produk yang banyak dan harga yang murah tentunya tidak membuat Erigo digunakan oleh mereka-mereka yang menginginkan kesan eksklusif. Ini market yang berbeda. Tapi Anda jangan salah paham ya, ini justru malah menurut saya bagus untuk bisnis Erigo bisa berkembang. Nanti saya jelasin kenapanya ya. Berbeda dengan kebanyakan merek clothing line, sejak awal Erigo memang memiliki fokus positioning yang berbeda, yaitu fashion untuk traveling. Dengan positioning ini, Erigo tidak perlu mengeluarkan biaya lebih untuk mengedukasi pelanggan mereka tentang brand Erigo. Sehingga Erigo lebih bisa fokus membuat konten yang berkualitas, membuat marketing, dan juga membuat selling. Jika melihat positioning tersebut, saya rasa Erigo mendapat beberapa keuntungan ya. Misalnya kayak gini, saya coba akan jelaskan. Yang pertama, semua orang itu tahu apa itu traveling, tidak perlu dijelaskan lagi. Dengan positioning ini tentunya membuat Erigo lebih mudah dalam membuat konten. Erigo cukup berfoto di tempat-tempat yang keren yang biasa dikunjungi oleh banyak traveler. Dengan kualitas foto yang menawan, terbukti bisa membuat para pelanggan ngiler untuk dapat memiliki produk Erigo. Sebenarnya itu hal yang mendasar ya, tapi sepertinya para pebisnis banyak yang lupa untuk memperhatikan hal-hal utama kayak gitu. Bener ya, banyak yang kreatif tapi malah jatuhnya nggak ngena sama pelanggan. Kesimpulannya adalah Erigo tidak perlu pusing, berpikir, dan mengeluarkan banyak biaya untuk membranding merek mereka. Dibanding merek lain yang harus mengedukasi market terlebih dahulu, jelaskan tentang tema ataupun campaign marketing yang mereka bawakan, dan jelas membutuhkan uang yang tidak sedikit. Di luar sana, beberapa brand memiliki positioning yang unik, spesifik. Mereka berpikir itu bagus karena membuat mereka terlihat berbeda dengan yang lain. Tetapi kita tahu kalau terlalu berbeda justru malah akan memperkecil market size yang mereka miliki. Hal itu bukan berarti salah ya, tetapi banyak banget yang lupa ketika membuat positioning. Juga perlu sekali memperhatikan market size dari produk yang akan mereka jual. Kita setuju ya, yang namanya bisnis tentu harus difikirkan secara matang supaya kita bisa menghindari hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari. Seperti Erigo ini, fashion untuk traveling tentunya mencakup market yang besar. Erigo bisa menggunakan positioning ini untuk mengangkat ranah fashion yang lebih luas dan beragam. Seperti pada tahun 2016, Erigo meluncurkan koleksi dengan konsep lifestyle traveler, urban city, streetwear, dan rockerwear. Namun tetap ya, campaign yang digunakan oleh Erigo adalah melalui pendekatan traveling. Alasannya simple, karena traveling dilakukan oleh semua orang dari semua kalangan. Kemudian apakah Erigo punya kompetitor di positioning tersebut? Saya melihat bahwa Erigo berada di ekosistem yang lebih senyap dibandingkan dengan ekosistem clothing line yang sedang menjadi tren saat itu ya, yaitu street culture dan tagar local brand. Erigo berada di luar ekosistem street culture dan local brand yang sebenarnya memiliki ambience yang sangat-sangat menyenangkan dan market size yang terus bertumbuh. Tetapi sebenarnya Erigo memilih market size yang justru menurut saya lebih besar dan lebih luas di ekosistem yang lebih senyap. Kebanyakan merek lain mendapatkan atau memanfaatkan traffic popularitas dari ekosistem street culture, tagar local brand, dan munculnya tren habis pada saat itu. Saya melihat bahwa Erigo ini lebih fokus menggarap market yang berbeda di luar ekosistem tersebut, yaitu market yang belum banyak orang menggarapnya dengan serius. Erigo sendirian, tidak ada yang mengganggu market mereka.
Lalu siapa market yang berada di luar dari ekosistem street culture dan local bread? Ya tentunya adalah orang-orang yang belum teredukasi dengan tagar local bread ataupun yang belum mengenal street culture. Ergo tidak peduli dengan cemoohan dari para oknum. Alasannya tentu saja karena memang itu bukan target market dari Erigo. Kesimpulannya sangat simpel ya, intinya adalah Erigo paham dengan market mereka. Masuk dengan market positioning yang tepat, market yang diremehkan oleh kompetitor. Erigo tidak menggarap market yang keren di dunia clothing line. Yang Erigo incar menurut saya bukan hanya market kategorinya saja, tetapi juga market size-nya. Dan menurut saya kebanyakan pembisnis kurang menggali lebih dalam tentang potensi dari market kategori produk mereka. Sedangkan Erigo sukses melakukannya. Oke, itu dia brand opini episode perdana. Opini saya sebagai brand antusias melihat fenomena bisnis Erigo. Bagaimana menurut Anda? Apakah Erigo menyadari teori ataupun strategi ini? Ataukah Erigo berbisnis hanya berdasarkan insting? Keilmuan yang tidak disadari berkat mencoba terus melakukan perbaikan di setiap langkah dari perjalanan bisnis mereka. Buat Anda yang punya pendapat yang berbeda dengan saya, jangan sungkan untuk beropini ya di kolom komentar, supaya saya juga bisa belajar dari sudut pandang yang berbeda. Jadi kita bisa sama-sama sharing dan sama-sama belajar lewat kolom komentar. Oke, terima kasih yang sudah nonton sampai detik ini ya. Seperti biasa, klik like kalau kalian suka dengan video ini dan dislike aja kalau nggak suka. Jangan lupa share kalau bermanfaat. Ketemu di video berikutnya ya. See ya. Erigo memulai debut untuk offline-nya ya. Oke, itu dia brand opini